praktikum penentuan kadar paracetamol yang menggunakan KCKT atau HPLC. Nah, sebelum proses melakukan penentuan kadar, maka kita harus melakukan preparasi fase gerak terlebih dahulu. Nah, fase gerak yang digunakan itu adalah pelarut campuran antara metanol dan air. Perbandingan antara 9 banding 1. Artinya metanolnya itu 9 bagian dan airnya 1 bagian. Udah ngerti ya? Udah sekian itu. Nah, setelah kedua larutan tersebut, metanol dan airnya itu dicampurkan, maka kita harus melakukan proses penyaringan menggunakan alat ini ya. Nah, alat itu dibantu menggunakan vakum, soalnya dia untuk mempercepat penyaringannya ya, biar cepat aja. Nah, 2 kelompok aja, Wak. Tunggu aja deh, tanggung. Nah, setelah melakukan proses penyaringan, nanti kalian akan melakukan proses yang namanya degassing. Nah, degassing ya namanya, degassing. Ya bahasa Inggrisnya degassing, di bahasa Inggris. Kalau ditulisnya degassing gitu kan. Nah, artinya apa? Degassing itu kan degassing, artinya penghilangan udara atau penghilangan gas yang ada pada fase gerak. Salah satu metode yang digunakan itu menggunakan sonifikasi, menggunakan ultrasonic cleaner ini. Nah, ini diset pada waktu dipanaskan. Iya, kalau dipanaskan sih enggak, tetapi sebenarnya suhunya itu berdasarkan suhu ruangnya aja sih sebenarnya. Suhu ruang 37 derajat ya. Jadi kan ini mirip ini ya, sebenarnya mirip gorengan kentang gitu. Jadi kalau ini alatnya itu dinyalakan, maka udara yang ada pada fase gerak itu kan keluar gitu. Makanya botol yang digunakannya itu harus dibuka setelah dilakukan proses degassing, maka si botolnya itu ditutup. Gitu. Oke, ada yang tanyain nggak di preparasi fase gerak? Jadi beda ya antara preparasi fase gerak untuk KLT, untuk HPLC kan beda. Kalau KLT kan dicampurin langsung digunain kan, kalau di KLT aja. Nah, kalau di HPLC harus melewati beberapa treatment terlebih dahulu gitu. Penyaringan dan proses degassing. Ya. Ada yang tanyain tadi apa suhu apa? Suhu fase gerak berapa? Oh, suhu fase gerak yang digunakan di HPLC. Nah, kalau ini sih berdasarkan di HPLC, tapi kalau untuk di degassing ini di suhu ruang. Kalau degassing ya. Itu nah, coba kita lihat ya. Nah, ini kan kalian kan udah bisa lihat ya. Ini kan puncaknya ya. Puncak artinya apa nih? Dari sumbu Y, sumbu X, oke silakan sok. Dari senyawa terpisah, ciri terpisahnya ya. senyawa. Nah, kalau ini senyawa tunggal, karena tidak ada senyawa yang lain, maka tidak ada proses yang namanya pemisahan. Kalau misalkan kalau senyawanya campuran, maka ada 2 puncak gitu. Nah, kalau di sini kan kebetulan hanya senyawa tunggal, jadi ada puncaknya itu cuma puncak tunggal gitu. Nah, kalian kan bisa dilihat nih ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X ini tuh adalah min, artinya menit. Artinya kalau semakin ke kanan, maka dia itu keluar dari kolom dan bisa dideteksi oleh detektornya itu lebih lama. Nah, kalau semakin ke kiri, maka semakin cepat gitu. Karena di sini HPLC-nya menggunakan fase terbalik. Kalau fase terbalik, fase diamnya kan non polar. Nah, digunakan C18 atau oktadesil. Nah, fase gerak yang digunakan itu polar gitu. Maka nah di sini terus kemudian kalau sembunyi ini adalah serapan ya. Intensitas serapannya gitu. Ada yang tanya nggak soal ini? Untuk sampel yang dibuatnya berapa mili? Dalam berapa mili? Sampel yang digunakannya? Iya. Kalau sampel sih digunakan dalam 5 mili, cuman nanti kalian penentuan kadarnya langsung ke ppm-nya aja di laporannya, jadi nggak langsung ke persen, langsung ke ppm aja. Kan kalau persamaan regresi kita dapat X kan, nah X itu kan ppm. Nah, udah dapat dari sana aja, nggak apa-apa, itu kan sama-sama konsentrasi. Gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu, ini di add sampai 5 mili si larutannya. Tapi kalau untuk larutan standar, ini menggunakan larutan standar 1000 ppm dalam 100 mili gitu. Ya. Nah, kalau untuk proses HPLC akan dijelaskan sama Bu Dita ya, selaku operator di lab ini. Silakan Bu Dita.